Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 01938 dari kelas A, program studi pendidikan akuntansi. Saya akan membahas tentang peran bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dalam perekonomian Indonesia. Kegiatan pembelajaran 1 membahas tentang bank sentral. Definisi bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah instansi yang bergerak di bidang keuangan yang mengatur keuangan yang ada di suatu negara. Fungsi bank sentral: 1. Bank sirkulasi, 2. Bank, 3. Letter of Reserve. Status dan kedudukan Bank Indonesia. 1. Sebagai lembaga negara pemegang otoritas tertinggi di bidang moneter dan perbankan negara atau disebut bank sentral. 2. Sebagai badan hukum. 3. Sebagai lembaga negara yang independen. Visi strategi Bank Indonesia yaitu menjadikan bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging untuk Indonesia maju. Visi Bank Indonesia: pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. 2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui pungutan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategis lain. Yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural
pemerintah, serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Yang ketujuh, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui pungutan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang andal, serta peran internasional yang proaktif. Nilai-nilai strategi Bank Indonesia. 1. Kejujuran dan integritas. 2. Profesionalisme. 3. Keunggulan. 4. Mengutamakan kepentingan umum. 5. Mengutamakan koordinasi dan kerjasama tim yang berlandaskan pada keluhuran serta nilai-nilai agama. Tujuan dan tugas Bank Indonesia terdapat 2, yaitu yang pertama tujuan tunggal dan tujuan pilar utama. Tujuan tunggal berupa pencapaian pemeliharaan stabilitas nilai rupiah. Pilar utama yang pertama menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Kegiatan pembelajaran 2. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berhubungan dengan aktivitas pemindahan dana yang melibatkan berbagai komponen pembayaran dari satu pihak ke pihak lainnya berdasarkan pada alat yang digunakan dalam sistem pembayaran terbagi atas. 1. Alat pembayaran tunai. Alat pembayaran tunai yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal atau uang kertas yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Yang kedua, alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai yaitu pembayaran yang menggunakan media selain uang tunai seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik. Peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Regulator. Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung sistem pembayaran. Contohnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang transfer dana dan surat edaran Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang penyelenggaraan transfer dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan Hukum Indonesia. Perizinan. Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran, seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan transfer dana, alat pembayaran menggunakan kartu, dan uang elektronik. Pengawasan. Bank Indonesia berperan sebagai pengawas dalam kegiatan pembayaran. Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia berwenang melakukan kegiatan pengawasan terhadap sistem pembayaran. Kegiatan pengawasan dilakukan agar fungsi pengawasan sistem pembayaran berjalan dengan baik. Operator. Bank Indonesia berperan sebagai operator yang menyediakan layanan sistem pembayaran, yakni Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mulai 31 Mei 2013. Batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui clearing kredit dalam penyelenggaraan SKNBI mengalami peningkatan maksimum 500 juta untuk Bank Indonesia. BI menyediakan layanan sarana penata usaha dan statement surat berharga. Fasilitator.
Bank Indonesia menyelenggarakan fasilitator guna memastikan bahwa sistem pembayaran semakin aman dan efisien. Bank Indonesia memfasilitasi berupa pengembangan dalam sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, sehingga Bank Indonesia dapat melakukan kegiatan berupa melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, dan melakukan transaksi yang berkaitan dengan rekening pemerintahan atau lembaga keuangan internasional yang ada di Indonesia. Macam-macam penyelenggaraan dalam sistem pembayaran non-tunai oleh bank. Yang pertama, transaksi yang dinilai besar yang diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia. Yang kedua, transaksi yang bernilai kecil diselenggarakan dengan menggunakan sistem clearing nasional Bank Indonesia. Kegiatan pembelajaran 3, alat pembayaran. Evolusi alat pembayaran. Yang pertama, awal mula alat pembayaran itu dikenal sebagai sistem barter. Yang kedua, alat pembayaran tunai. Yang ketiga, alat pembayaran non-tunai berbasis kertas. Yang keempat, alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu. Jenis alat pembayaran terdapat dua, yaitu tunai dan non-tunai. Kesulitan barter. Yang pertama, sulit menentukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya. Yang kedua, tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan. Syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang: 1. Dapat diterima. 2. Tiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja. Yang ketiga, sulit mendapatkannya. Yang keempat, tidak mudah rusak. Yang kelima, diterima oleh umum. Yang keenam, mudah disimpan dan mudah dibawa. Yang ketujuh, harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil. Yang kedelapan, sifatnya sama dan dapat saling mengganti. Yang kesembilan, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang kesepuluh, harganya tetap dalam jangka waktu panjang. Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya. Persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang, diantaranya tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, mudah disimpan dan dibawa, nilainya relatif stabil, jumlahnya tidak berlebihan, terdiri atas nilai nominal, dan harganya tetap dalam jangka panjang. Fungsi uang. Fungsi uang terdiri atas dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli, uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hidup. Sedangkan fungsi turunan, uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindahan kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, uang sebagai standar pencicilan utang. Jenis-jenis uang. Yang pertama, uang kartal, uang logam, mata uang standar, dan mata uang standar. Uang giral. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia merupakan kegiatan pengelolaan uang rupiah mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta permusnahan uang rupiah. Unsur pengaman uang rupiah itu terdiri dari terbuka. Yang dimaksud dengan terbuka itu unsur pengamanan yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indera. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D, dilihat, diraba, diterawang. Warna uang terlihat terang dan jelas. Opticity variable INK atau sering disebut OVI, cetak pelangi atau sering disebut rainbow printing. Yang
keempat, benang pengaman atau sering disebut security guard. Yang kelima, gambar tersembunyi atau yang sering disebut lantern image. Yang keenam, cetak intaglio. Yang ketujuh, kode tunanetra atau sering disebut dengan link code. Tanda air atau watermark, gambar saling atau recto verso untuk yang semi tertutup, tulisannya mikro, tinta tidak tampak, tinta tampak, nomor seri. Yang selanjutnya tertutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.